banyak teman-teman semuanya yang hari ini masih bekerja di perusahaan, di pabrik, terus di kantor pemerintahan. Itu membuat teman-teman yang pengen budidaya maggot jika menggunakan sampah itu terasa sulit. Itu saya alami, apalagi lebaran. Jadi pada waktu lebaran itu sampah sulit ditemui, baik itu di pasar atau di tempat-tempat seperti restoran segala macam. Karena kenapa? Banyak yang pada saat lebaran, Natal, tahun baru itu tutup. Makanya pada saat itu saya merubah gimana caranya maggot tetap makan dengan menggunakan kotoran ayam. Ternyata itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena maggotnya teman-teman lihat sendiri, dia akan tetap terus aktif sampai 1 kali 24 jam selama si ayam menyumbangkan kotoran mereka. Baru yang kedua, maggotnya akan jauh lebih cepat menjadi prepupa dibandingkan maggot yang diberi makanan sampah. Banyak teman-teman yang mengira atau belum pernah budidaya menggunakan ayam, maka pada saat itu membuat satu persepsi yang persepsi itu belum tentu benar. Salah satunya adalah banyak yang mengatakan kalau maggot diletakkan di bawah kandang ayam, maka yang terjadi adalah maggotnya nggak bisa diprediksi. Dalam arti kata panennya nggak jelas, kita nggak tahu mau panen berapa kilo, berapa ratus kilo, itu nggak jelas. Sebetulnya itu salah besar. Kenapa? Karena dengan menggunakan media ayam di atasnya, terus maggot di bawahnya, ini sangat menguntungkan sekali apabila dimanajemen dengan benar. Cara manajemennya adalah kita mesti tahu maggot ini berapa gram, terus ayamnya umur berapa hari. Jadi jangan sampai nggak sinkron. Untuk di siklus biopon kita bisa lebih cepat. Yang biasanya maggot puter siklusnya 44 hari, ini nggak sampai 44 hari. Jadi intinya kita nggak perlu banyak-banyak menggunakan biopon. Jadi teman-teman bisa lihat nih, biopon saya kosong. Kenapa? Yaitu tadi, ketika manajemennya benar, kita nggak perlu banyak-banyak menggunakan biopon. Hari ini banyak saya lihat budidaya ratusan bioponnya, tapi panen 100 kilo pun per hari nggak bisa. Nah ini ketika teman-teman bisa menggunakan ayamnya, maka insya Allah maggotnya jauh lebih cepat pertumbuhannya. Udah banyak yang tahu, ini namanya dedak jagung. Bisa dilihat, ini namanya dedak katul. Ini namanya maggot BSF yang umurnya sudah menjelang prepupa. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil sedikit di sana. Perbandingannya teman-teman sudah tahu, itu ada di video saya yang nomor 47 ya kalau nggak salah. Jadi diambil lagi, tidak ada menggunakan air karena maggotnya sudah cukup berair. Oke, dicampur dedak jagungnya seperti ini. Perbandingannya teman-teman kan dah rata-rata tahu. Ini sebagai contoh saja. Oke, dicampur Pak Bandio, di mix. Jadi dicampur, di mix sampai rata. Jadi kalau misalnya ada mesin mixer itu jauh lebih bagus lagi. Karena kalau untuk skala banyak menggunakan tangan ini kurang efektif. Tapi kalau ayamnya udah di atas 300-an, udah bisa lah beli mixer. Dan ini hasil yang sudah di mix dengan menggunakan mesin. Jadi peletnya seperti ini. Agar bentuknya lebih kecil, maka peletnya harus sering diaduk agar butiran-butirannya semakin kecil. Ini untuk memudahkan ayamnya makan pelet kita. Setelah itu kita jemur peletnya. Jadi kurang lebih 1 hari lah, sampai sore
dibalik-balik nanti setelah kering disimpan. Jadi seperti ini, pelet sudah siap untuk diberikan makan ke ayam. Terus kalau misalnya ayamnya kecil-kecil baru netas, makanannya seperti apa? Jadi setelah proses yang pertama tadi seperti ini, nggak usah digiling. Jadi ini udah cukup halus, ini aja langsung dikasih ke ayam. Jadi ini langsung dikasih makan ayam yang kecil-kecil. Atau ini nanti setelah dijemur, diberi air atau diberi kunyit atau diberi temulawak, dibiarkan nanti lama-lama dia lembek, baru dikasihkan ke ayam yang kecil-kecil. Jadi ayam-ayam saya ini insya Allah gemuk dengan pelet buatan saya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana selera makan mereka. Udah langsung tabur aja. Jadi bisa lihat. Padahal ini udah tengah hari. Bisa dilihat nih, udah tengah hari bukan pagi. Jadi kalau kita kasih makan pelet, mereka tetap makan ayamnya. Jadi bisa teman-teman lihat kan, selera makan mereka cukup tinggi. Ini dia. Pokoknya makannya setiap makanan habis kita kasih, makanan habis kita kasih. Dan jauh-jauhan tetap ada. Karena banyak yang saya lihat ketika teman-teman menghemat atau kos pakannya ditekan, ayamnya kelaparan. Tapi di saya menekan kos pakan, insya Allah ayam saya banyak yang kekenyangan. Kenapa? Karena kos produksinya cuma Rp3.000. Rp3.000. Jadi ini sangat murah. Makanannya berkualitas. Bahkan produksi telurnya setiap hari makin oke. Nah, kelihatan seperti ini.